Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita yang lalu. Kita telah membahas mengenai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini dapat diwujudkan dalam suatu ikrar para pemuda tahun 1928 yang mana diilhami dengan adanya politik etis yang dicanangkan oleh Van den Venter. Dalam tonggak kebangkitan nasional ini dapat kita tahu bahwasannya berawal dari adanya berita-berita dari masa sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, dengan adanya berita-berita yang ditayangkan oleh koran-koran yang beredar di Indonesia yang dengan bahasa Belanda, ada Batavia's Novel, ada The Lokomotief, Batavia's Nieuwsblad, dan The Express, dan surat kabar yang berbahasa Jawa dan Melayu, ada Pro Martani, ada Bintang Surabaya, ada Medan Riyayi, Utusan Hindia, Sarutama, dan Dunia Bergerak. Dengan adanya media-media ini, maka berkobarlah semangat nasionalisme di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya perkembangan berbagai organisasi nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme. Mari kita awali organisasi pada masa pergerakan nasional, di mana organisasi awal ini ada Perkumpulan Budi Utomo, ada Sarekat Islam, dan ada Indiske Partai, di mana ya organisasi-organisasi ini adalah sebagai awal perkembangan dari organisasi-organisasi yang bersifat politik. Kemudian yang kedua ada organisasi pendidikan, di mana di sini ada organisasi Taman Siswa dan KAUT Taman. Kemudian organisasi yang bersifat keagamaan ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Kemudian ada organisasi perempuan, di mana ada Putri Mardika, ada Kartini Fons, ada Aisyah, dan KAUT Taman Istri. Kemudian ada organisasi yang bersifat radikal, yaitu ada Perhimpunan Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, dan ada Partai Nasional Indonesia. Inilah tonggak kebangkitan nasional dari perkembangan berbagai organisasi nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme. Kemudian yang berikutnya ada eksistensi organisasi para pemuda. Yang pertama ada organisasi Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Budi Utomo. Di sini ada tokoh-tokohnya, ada Raden Satiman Wiryosari, Sunardi, dan Kadarman. Dan yang berikutnya ada Jong Java.
pemuda-pemuda Jawa. Ini pada 12 Juni 1918, di mana Tri Koro Darmo mengubah nama menjadi Chong Java. Kemudian kepengurusan Chong Java didominasi oleh tokoh-tokoh dari Tri Koro Darmo. Dan yang berikutnya ada Chong Sumatra Nenpon yang didirikan untuk mempererat hubungan antar pelajar dari Sumatera yang berada di Jakarta. Tokoh-tokoh terkemuka dari Chong Java, dari Chong Sumatra Nenpon ini adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Yang kita ketahui kedua tokoh ini adalah sebagai tokoh-tokoh nasional yang nanti menjadi proklamator kemerdekaan RI. Dan yang berikutnya ada Chong Minahasa. Chong Minahasa ini didirikan oleh masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang. Minahasa adalah salah satu wilayah dari Pulau Sulawesi. Didirikan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan ekonomi masyarakat Minahasa. Kemudian yang berikutnya ada pemuda kaum Betawi yang didirikan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Betawi pada tahun 1923. Didirikan dengan tujuan memajukan kehidupan orang-orang Betawi secara khusus dan orang Pribumi Putra secara keseluruhan. Inilah organisasi-organisasi pemuda yang muncul setelah organisasi-organisasi yang muncul sebelumnya. Kita ulangi lagi, ada Tri Koro Darmo, ada Chong Java, ada Chong Sumatra Nenpon, Chong Minahasa, dan pemuda kaum Betawi. Kemudian adanya kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, di mana dalam kongres ini telah disepakati adanya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kemudian 2 bulan setelah Kongres Pemuda 1, perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk Chong Indonesia. Kemudian di dalam Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda, di mana dalam rapat pertama yang diselenggarakan di Gedung Katolik Jongilingan dan Waterloopen pada 27 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Oeuvres Bioskop pada 28 Oktober 1927, di mana panitia kongres memberi kesempatan kepada Sunario dan Ramelan untuk memaparkan pemikiran mereka mengenai pendidikan dan demokrasi. Kemudian rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indies Club pada 28 Oktober
1928 dengan menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, peleburan organisasi pemuda, dan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda. Dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda ini memiliki makna penting, di mana untuk memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, pengukuh semangat kebangsaan. Yang ketiga, pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia, yang mana dengan adanya Sumpah Pemuda tadi memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan momentum untuk memupuk rasa persatuan, kemudian rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan tanah air, memiliki sikap berkorban, memiliki sikap toleransi, dan semangat persaudaraan, serta memupuk semangat kerjasama. Inilah anak-anak, dari nilai-nilai Sumpah Pemuda ini dapat kita rasakan bagaimana untuk memupuk rasa cinta tanah air kita melalui rasa persaudaraan, rasa cinta tanah air, sikap rela berkorban, sikap toleransi, dan semangat kerjasama, sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia yang nanti sebagai puncaknya terjadinya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi materi yang dapat dipahami bersama pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi generasi muda kita. Dengan adanya rasa persatuan, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menjadi Indonesia merdeka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, materi pembelajaran pada hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.